Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Kristus sudah menjadi juru selamat kami. Dia menjadi milik kami seperti kami juga sudah menjadi milik Dia. Kami bersyukur karena di dalam Dia kami menjadi milik Bapa di surga. Dan kami tahu tidak ada apapun yang akan memisahkan kami dari kasih Bapa yang ada di dalam Kristus. Dan karena itu kami terus bersyukur kepadamu. Kami tahu bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang diberikan kepada Tuhan. Tetapi kami tidak mungkin melakukannya jika bukan Tuhan yang membentuk dan memimpin kami. Itu sebabnya kami terus memohon Tuhan rela berbicara kepada kami, memanggil kami menjadi milik Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan yang arahkan hati kami, sehingga sepenuhnya hati kami menjadi milik Tuhan. Kami memiliki begitu banyak pengertian yang salah, biarlah Tuhan yang koreksi dengan firman Tuhan. Dan kami masih mungkin memberikan kasih kami kepada yang lain dan bukan kepada Allah kami. Karena itu Tuhan tuntun hati kami. Kami tahu ketika Engkau menuntunnya, Engkau menuntun dengan penuh belas kasihan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh cinta kasih, dan dengan kebenaran-Mu. Kami mohon supaya kami boleh diarahkan satu persatu setiap kami, sehingga ketika Tuhan berfirman kepada kami, tidak satu pun dari kami yang berada dalam keadaan yang tetap seperti yang kami miliki sebelum dengar firman. Tapi biarlah kami berubah oleh karena firman-Mu. Sebab kami memerlukan tuntunan-Mu, ya Allah kami. Maka berikanlah firman-Mu yang mengubah kami. Biarlah kami mendengarnya dan berubah menjadi makin mirip Kristus. Makin menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati hamba-Mu, sertai dia dengan kuasa roh-Mu. Penuhi dia dengan firman-Mu. Dan biarlah apa yang dibagikan menyatakan setiap kebenaran yang Tuhan mau didengar hari ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan bersuka cita atas apa yang kami kerjakan, atas pelayanan yang kami lakukan dalam kebaktian ini. Dan kiranya Tuhan bersuka cita juga akan hidup kami yang dibentuk oleh firman. Sebab kami juga memiliki sukacita sejati hanya di dalam Tuhan. Ketika Tuhan senang akan hidup kami, disitulah sukacita kami. Dan ketika Tuhan berkenan atas apa yang kami kerjakan, disitulah sukacita kami. Mohon Tuhan yang arahkan kami, makin lama makin dekat Tuhan. Makin lama makin cinta Tuhan. Makin lama makin kenal Tuhan. Dan makin lama makin ingin kenal Tuhan. Singkirkanlah dalam hati kami semua yang menghalangi kami datang kepadamu. Sehingga ketika firman-Mu dinyatakan, tidak ada penghalang yang berhasil bertahan, tetapi semua dihancurkan dan kami dibawa makin dekat kepada Tuhan. Berkati kami dan kiranya firman-Mu yang dinyatakan hanya oleh roh Tuhan saja, boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan saja. Sehingga ketika disampaikan memenangkan hati dari banyak orang. Baik kami yang mendengarkan di ruangan ini, maupun setiap kami yang mendengarkan lewat live stream. Bahkan setiap kami yang mendengar melalui rekaman yang akan di-upload. Kiranya Tuhan berkati, sebab firman-Mu berkuasa mengubah hati manusia. Dan terlalu lama kami berada di dalam kekerasan hati yang mencelakakan. Kiranya Tuhan yang rubah hati kami dan memperdengarkan firman untuk kami menjadi milik Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Pimpin kami dengan setiap perkataan dari mulut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara sekalian. Kita akan membaca kitab suci, kita melanjutkan pembahasan dari surat Roma. Mari kita membaca Roma pasal yang ke-9. Kita akan membaca bersama-sama ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan membahas tema berikut dari doktrin yang sangat penting tetapi yang banyak disalah mengerti, yaitu tentang penetapan Tuhan. Mari kita membaca Roma 9 ayat 6 sampai 14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab pada waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka,
Anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan? Dan aku akan bermurah hati. Kepada siapa aku mau bermurah hati. Saudara sekalian, di dalam ayat-ayat yang kita lihat ini, kita memahami bahwa Tuhan merancang sesuatu yang sangat penting, yaitu pemanggilan dari umat Tuhan. Rancangan Tuhan bukan hanya mengenai keselamatan kita, tetapi mengenai pemanggilan orang-orang untuk menjadi milik Tuhan. Ini satu sudut pandang yang sangat penting. Karena kita melihat di dalam reformasi, ada dua gerakan, yaitu gerakan pertama adalah gerakan reformasi angkatan pertama. Ini dipimpin oleh Martin Luther. Dia menjadi tokoh sentral yang penting sekali. Dan tidak ada orang bisa mempunyai posisi sepenting dia di dalam reformasi. Karena ketika reformasi berlanjut dan generasi kedua muncul, kita melihat sekelompok orang, salah satunya Calvin, yang berpengaruh untuk memberikan pertumbuhan reformasi di Eropa. Tapi tidak satu yang mempunyai dominasi seperti Luther di dalam memberikan pengaruh. Maka Luther adalah satu tokoh yang sangat-sangat penting. Dan apa yang dia katakan merombak banyak pemikiran dari gereja Tuhan. Tidak seperti yang dilakukan oleh penerus setelahnya. Maka saudara, ada hal yang unik dari reformasi Luther yang tidak lagi dilanjutkan di dalam reformasi generasi berikut. Yang pertama adalah reformasi yang ditekankan oleh Martin Luther. Sangat menekankan tema yang namanya rediscovery of the gospel. Penemuan kembali Injil. Di dalam pikiran Martin Luther, gereja Tuhan sudah lupa akan berita Injil, sehingga perlu diingatkan kembali. Dan Tuhan memakai Luther untuk mendobrak dan memberikan Injil kepada gereja Tuhan. Bahwa kita dibenarkan karena Kristus. Dan dia mengatakan, tema yang dia populerkan yaitu pembenaran oleh iman adalah cara paling penting untuk mengkhotbahkan Kristus. Sebab jika engkau diselamatkan karena iman kepada dia, maka dialah yang memberikan keselamatan itu. Kristus yang membuat kita benar, bukan diri kita. Kristus yang membuat kita menjadi selamat, bukan diri kita. Itu sebabnya ketika Luther menekankan tentang pentingnya Injil, dia menyatakannya dengan doktrin pembenaran oleh iman. Lalu, apakah gereja ingat hal ini? Tidak. Meskipun gereja di dalam sejarah mempunyai orang-orang yang terus mengingatkan tentang tema ini, tetapi pada zaman Luther, gereja melupakannya. Sehingga Luther mengatakan ketika dia dibangkitkan oleh Tuhan, dia berkhotbah menyatakan Injil untuk menggoncang Eropa seperti yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Dan ini adalah fakta karena goncangan yang ditimbulkan oleh perkataan Luther begitu dahsyat. Sehingga untuk pertama kalinya di dalam sejarah Eropa, gereja terpecah menjadi lebih dari satu, menjadi dua, bahkan ada beberapa cabang lagi. Yang menjadi penting dan menjadi kuat dan menjadi stabil. Biasanya gereja pecah tapi kemudian pecahannya adalah pecahan bidat yang tidak bisa bertahan lama. Tapi reformasi bukan bidat. Reformasi justru menekankan kembali pentingnya berita Injil. Nah itu sebabnya rediscovery of the gospel, ditemukannya kembali Injil, menjadi tema penting bagi Martin Luther. Dan menurut Martin Luther ini adalah tahap akhir dari sejarah, karena setelah gereja Tuhan dipulihkan, tinggal tunggu satu lagi, yaitu tunggu orang Yahudi terima Injil, maka Tuhan akan datang kembali. Tapi saudara, generasi berikutnya dari reformasi menekankan tema yang lain. Bukan berarti mereka menolak tema Martin Luther. Tidak ada dari generasi berikut dari para reformator yang menolak pengertian dari Luther, kecuali di dalam perdebatan tentang kehadiran tubuh Kristus. Di situ ada perbedaan. Tetapi di dalam doktrin pembenaran oleh iman, tidak ada perbedaan. Bahkan seorang tokoh reformator bernama Zwingli, ketika dia membaca karya-karya Luther, dia mengatakan ini adalah sesuatu yang saya sangat harap ada orang katakan. Sehingga waktu dia khotbah, dia bersama dengan Luther berkhotbah di tempat yang berbeda tapi dalam generasi yang sama. Zwingli berkhotbah, Luther berkhotbah. Waktu dia baca khotbah Luther, waktu dia dengar orang melaporkan apa yang Luther katakan, Zwingli heran. Yang dia katakan dengan yang saya katakan sama. Tema Injil sama,
tema pembenaran oleh iman sama. Meskipun mereka bukan teman, meskipun mereka tidak saling kontak. Maka Zwingli sadar ini adalah pekerjaan Tuhan. Nah lalu generasi berikutnya dari reformasi tidak menolak Injil karena yang melanjutkan reformasi di Swiss, yang jadi pengikut Zwingli ataupun yang dipengaruhi oleh tokoh-tokoh lain selain Luther, tetap menerima tema pembenaran oleh iman. Tapi mereka sadar ada satu hal penting yang Luther belum lakukan, yaitu memerangi penyembahan berhala di dalam gereja. Sehingga tema dari reformasi generasi berikut, dari Calvin dan rekan-rekannya yang satu generasi dengan dia, adalah bahwa kita perlu bukan cuma menyatakan Injil yang sudah dilupakan sekarang kembali diingat, tetapi kita perlu menekankan pentingnya gereja, pentingnya beribadah. Bahwa cara beribadah yang salah harus dikoreksi. Bahwa ibadah yang diberikan kepada Kristus melalui pengantara-pengantara tidak bisa dibenarkan. Penyembahan berhala tidak bisa dipertahankan di dalam gereja. Maka Luther menekankan doktrin keselamatan, tapi reformasi berikutnya mulai perhatikan doktrin gereja. Bagaimana harusnya kita beribadah? Bolehkah ada pengantara-pengantara lain selain Kristus? Di dalam pengertian sebelum para reformator, orang mempunyai pikiran bahwa Kristus adalah Allah sejati dan memang benar dia adalah Allah sejati. Tetapi akibat tidak memahami atau melupakan bahwa Kristus juga Allah yang menjadi manusia, bahwa dia mempunyai natur manusia. Ini membuat orang merasa perlu ada pengantara untuk datang kepada dia. Jika dia adalah Allah yang mulia, layakkah kita datang kepada dia? Tidak. Maka saya perlu diantar oleh Maria. Saya perlu diantar oleh tokoh-tokoh yang suci, yang jasanya melampaui yang Tuhan tuntut. Saya perlu dipimpin oleh para santo dan para santa. Saya perlu dipimpin oleh relik dan juga semua simbol-simbol yang membuat saya bisa mendekat kepada Kristus. Tetapi reformasi generasi kedua mengingatkan bahwa Kristus juga menjadi manusia dan mengabaikan bahwa dia sudah datang dan dia sedang menjadi imam besar kita, membuat kita tidak mengerti bahwa dia adalah satu-satunya pengantara. Saudara, ketika orang di dalam Injil Yohanes menekankan bahwa Yohanes membuktikan Yesus adalah Allah, John Calvin menulis komentari yang justru menekankan bahwa Injil Yohanes adalah tentang Yesus sebagai manusia. Apakah John Calvin tidak percaya Yesus adalah Allah? Ini tuduhan yang diberikan oleh musuh-musuhnya. Tapi kalau kita baca komentari itu, kita tahu Calvin mengakui konsili Kalsedon yang percaya Kristus memiliki dua natur. Dia adalah Allah sejati, namun dia juga memiliki natur manusia sejati. Maka Calvin tidak menolak konsili yang penting itu, tetapi Calvin mengingatkan perlunya untuk memahami keseimbangan yang diberitakan di dalam konsili itu. Itu sebabnya reformasi generasi kedua lebih menekankan person of Christ, the person of Christ, pribadi Kristus, untuk menyeimbangkan natur ilahi dan natur manusia. Ini tradisi penting di dalam reform. Nah, maka kita mesti tahu hal ini. Karena kita adalah orang-orang generasi yang sudah lewat jauh. Dan kita perlu terus ingat sejarah untuk belajar bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Jika kita tidak kenal Tuhan, maka kita sulit bertumbuh. Saudara ingin tinggalkan dosa. Kita ingin hidup makin baik. Kita ingin diperkenan oleh Tuhan, itu tidak mungkin terjadi jika kita tidak tahu siapa Allah. Karena tanpa mengasihi Allah, sulit bagi kita untuk bertumbuh ke arah Dia yang adalah kepala. Di dalam surat Efesus ditekankan bahwa pertumbuhan itu terjadi karena Kristus adalah kepala dan kita bertumbuh ke arah Dia. Dan kalau saudara dan saya bertumbuh ke arah Dia, maka tidak mungkin kita bertumbuh tanpa mengerti betapa besar kasih Allah di dalam Kristus. Itu sebabnya surat Efesus menekankan dua hal, yaitu cinta Tuhan melampaui pengertian kita. Sangat tinggi, sangat dalam, sangat lebar. Dan Paulus mengatakan, saya berdoa supaya kamu mengetahui kasih Allah, meskipun itu melampaui segala kemungkinan kita mengetahui. Kenapa penting untuk mengetahui kasih Allah? Supaya engkau belajar mencintai Tuhan. Dan di dalam cinta kepada Tuhan ada pertumbuhan. Saudara dan saya punya kecenderungan untuk ingin menjadi sama dengan orang yang kita cintai dan kagumi. Jika kecintaan kita kepada Tuhan tidak ada, maka kita tidak mungkin bisa jadi orang Kristen. Karena tidak ada yang dapat mengalahkan gairah, desire, dan cinta kasih hati saudara. Jika engkau mencintai manusia,
Tidak ada yang bisa cegah engkau untuk berhubungan, mendekat, dan juga makin mirip manusia itu. Jika engkau mencintai hal-hal duniawi yang pasif, maka tidak ada yang bisa menolong engkau dari menjadi pasif dan menjadi mirip benda-benda duniawi yang tidak berpribadi. Tapi jika engkau mencintai Tuhan, maka tidak ada yang bisa mencegah engkau untuk bertumbuh makin menyerupai Dia. Tapi bagaimana bisa mencintai Tuhan jika kita bahkan tidak mengenal Dia? Maka di dalam pemikiran Calvin, hal paling utama adalah engkau harus mengenal Tuhan. Tuhan mencipta manusia supaya manusia bisa mengenal Tuhan. Karena inilah pengenalan yang akan membentuk manusia. Itu sebabnya firman Tuhan sangat penting. Karena saudara dan saya diberikan pengenalan akan Dia melalui firman. Dan itu sebabnya kita boleh bertumbuh di dalam Dia, karena kita kenal Dia. Dan pengenalan ini yang menumbuhkan kecintaan kepada Dia, serta kebencian kepada diri kita yang lama dengan pengharapan bahwa kita diubahkan. Ini semua penting untuk dikaitkan. Saya cinta Tuhan dan saya benci diriku yang lama, tapi aku membenci diri yang lama dengan pengharapan diri yang baru. Karena kalau kita benci dosa kita, tapi kita tidak punya pengharapan akan diri yang baru, kita akan depresi, kita akan putus asa, kita akan merasa tidak ada guna memperjuangkan hidup yang suci. Tetapi jika saudara tahu bahwa diri saya yang lama sangat jelek dan perlu disingkirkan, dan diriku yang baru di dalam Kristus sedang dijadikan Tuhan di dalam diri saya, itu akan membangkitkan saudara untuk makin mengasihi Tuhan. Nah maka saudara, ketika kita menjadi orang Kristen, ini harus kita ketahui. Karena tanpa mengenal hal ini, saudara dan saya akan menjadi Kristen palsu. Apa bahayanya Kristen palsu? Kristen palsu membuat kita tidak menikmati kekristenan di dalam kelimpahannya. Mengapa banyak orang sudah Kristen tetap sulit untuk bertumbuh? Karena tidak tahu apa itu cinta Tuhan. Sehingga kita tidak kejar apa yang mengagumkan kita itu. Maka saudara sekalian, di kitab suci ditekankan sekali pentingnya mengenal Tuhan. Pentingnya dibentuk ke arah Dia. Nah ini yang disadari oleh para reformator generasi berikut. Engkau sudah dengar berita Injil, bagus. Tapi setelah dengar, otomatis ada perubahan. Mungkin ada perubahan awal, tapi setelah itu perubahan itu mandek. Tidak bisa berlanjut. Begitu banyak orang punya titik awal pertobatan yang begitu indah. Tetapi di dalam kelanjutannya kembali rusak dan tidak mengalami pertumbuhan apapun. Nah saya harap kita boleh mendapatkan pengertian penting ini. Maka saudara, ketika kita tidak mengenal Tuhan, sulit bagi kita untuk bertumbuh. Kenapa sulit untuk bertumbuh? Karena kita tidak tahu Dia kok, mau bertumbuh kemana. Kita tidak senang Dia, kita tidak kagum Dia. Saudara pasti akan kejar hal yang mengagumkan. Saudara ingin jadi orang lebih baik. Saudara ingin jadi orang yang lebih teratur hidupnya. Saudara ingin jadi orang yang lebih sukses. Ingin jadi orang yang lebih tinggi kedudukannya. Karena itu adalah sesuatu yang saudara senangi. Tapi kalau kesenangan kita berada pada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang kejar hal ini. Saya mau mirip Tuhan. Saya mau mirip Dia di dalam hal yang mengagumkan. Apa yang mengagumkan dari Tuhan? Saudara tidak mungkin mengagumi sesuatu yang cuma ditonton tapi tidak dinikmati. Saudara mengagumi yang saudara lihat dan saudara dapat efek. Kenapa Tuhan mengagumkan? Apakah Dia mengagumkan karena Dia bisa menciptakan langit dan bumi? Itu mengagumkan, tapi bukan itu yang membuat kita dapat efek. Yang membuat kita dapat efek adalah setelah kita tahu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan ini yang memberikan kita efek. Oh Tuhan mencintai saya. Dia menjadikan langit dan bumi dan memberikan cintanya kepada saya. Dia menyatakan pemeliharaannya kepada saya. Maka apa yang Tuhan kerjakan menjadi personal buat saya. Karena yang Dia kerjakan berbagian ke dalam hidup saya. Ternyata Dialah yang menopang hidupku. Ternyata Dialah sumber dari segala kebaikanku. Maka tema penting dari pikiran Calvin adalah, jika engkau tidak tahu bahwa semua hal baik, semua hal indah, semua hal mulia yang engkau peroleh dalam hidup itu dari Tuhan. Jika engkau tidak tahu ini, maka engkau tidak mungkin menghormati dan mencintai Dia. Oh ini kalimat yang penting sekali. Saya waktu membaca ini pertama kali, saya langsung tahu saya berada di jalur yang tepat. Saudara, sebelum saya ke GRII, saya bukan orang reform. Bahkan kalau mau buka dengan sejujur-jujurnya, ketika wawancara STT pun ketika ditanya dengan jujur saya mengatakan, saya sebagian besar reform. Maksudnya sebagian besar reform apa? Ya bahwa saya belum sepenuhnya menerima doktrin reform. Dan yang wawancara heran,
Saya juga heran kenapa saya ngomong begini. Sudah ngomong begini pasti ditolak masuk sekolah teologi yang jelas-jelas namanya Reform. Dulu namanya Reform Institute, sekarang jadi Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Internasional. Loh, kenapa kamu belum sepenuhnya Reform? Saya mengatakan karena setuju sebagian tapi kurang setuju sebagian. Ditanya lagi, apa yang kamu kurang setuju? Saya jelaskan, saya masih kurang setuju ini. Masih banyak hal saya belum bisa terima. Tapi ada satu orang mengatakan kalimat yang penting. Dia mengatakan, nah orang kayak kamu tetap boleh kuliah di sini. Saya tanya, kok bisa? Iya, karena kami harap 6 bulan setelah ini kamu sudah jadi reform sepenuhnya. Saya bilang, kayaknya sulit. Saya ini orang yang sulit diyakinkan. Lalu saya ikut satu kuliah intensif di tengah-tengah semester. Mungkin baru 3 bulan kuliah. Kuliah dari seorang profesor yang bernama Samuel Ling. Pada waktu itu beliau yang mengajar. Kemudian dia mengajar tentang segala pengertian. Saya agak bingung dengan kelas Pak Samuel Ling. Karena Pak Samuel ini akan ceritakan segalanya sehingga kita bingung. Ini kita barusan ikut kelas apa ya? Dan dia akan ada break di tengah-tengah, lalu setelah break dia akan panggil mahasiswa, lalu dia main piano dan mulai nyanyi. Dan kita ingat dia sebagai pemain piano tempo lambat. Temponya ekstra lambat, sehingga kelas jadi panjang sekali. Kita ingin dengar pembahasan dia, tapi nyanyinya lama banget. Lagu yang bisa selesai 2 menit, kalau sama dia jadi 6 menit. Akhirnya ada satu teman mengatakan, mari kita nyanyikan lagu yang semangat. Kita akan pilihkan lagu yang semangat. Lalu kita pilihkan lagu. Oke, kita pilih lagu itu. Kita cari di mana di KPRI. Ternyata ketemu. Akhirnya kita bilang, Pak, Profesor, kita sebelum masuk kelas nyanyi dulu ya? Iya, kita nyanyi dulu. Dia mulai main piano. Ada usul lagu, langsung teman saya mengatakan, lagu nomor ini, judulnya ini. Glory, glory, haleluya. Lalu dia mengatakan, oke. Lalu dia mulai memainkan dan nadanya seperti ini. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea. Begitu masuk glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kok lama begini? Lalu kita lihat 7 bait. Celaka, ini salah pilih. Itu kelas yang sangat berkesan karena pertama dia sering main piano. Lalu yang kedua dia memberikan pengajaran mengenai beberapa bagian yang saya ragukan dari teologi reform. Selesai kelas itu saya temui dia dan mengatakan, Bapak tahu tidak, Bapak baru membuat saya terima semua doktrin reform. Lalu dia bilang, bukan saya tapi predestinasi Tuhan, katanya begitu. Engkau ditetapkan untuk mengetahui ini. Saya bilang, oke, benar juga. Nah akhirnya sebelum 3 bulan saya datang ke dosen yang bilang dalam 6 bulan kamu akan reform sepenuhnya. Dan saya mengatakan institusi ini lebih kuat dari yang saya pikir. 3 bulan cukup. Gitu ya. Nah jadi saudara ada banyak hal yang kita gumulkan. Kita mau pikir dan kita mau coba mengerti. Bagaimana sebenarnya susunan dari pengertian teologi yang benar itu harusnya diatur. Nah maka dulu saya belum sepenuhnya yakin sama teologi reform. Tapi kenapa berani masuk institut reform? Kenapa mau ke GRII kalau engkau belum yakin teologi reform sepenuhnya? Waktu itu saya baca buku Institute of Christian Religion. Lalu saya menemukan kalimat yang tadi saya baca, yang tadi saya bagikan, maaf. Yaitu ketika Calvin mengatakan bahwa kalau kamu tidak tahu sumber kebaikan itu dari Tuhan, kamu tidak mungkin memberikan dia penyembahan yang rela. Kamu tidak mungkin memberikan kepada dia ketaatan yang rela. Kamu tidak mungkin memberikan dia penghormatan yang rela. Kata kuncinya adalah rela. Relakah kamu cinta Tuhan? Relakah kamu hormat Tuhan? Relakah kamu taat Tuhan? Relakah kamu korban bagi Tuhan? Dari mana rela itu muncul? Calvin mengatakan rela itu muncul karena kamu tahu semua yang baik yang kamu nikmati dari dia. Apapun yang baik. Kita hidup seringkali tidak adil. Semua hal jelek yang kita alami kita tanya ke Tuhan. Mengapa Tuhan? Loh kok tanya mengapa yang jelek terus? Kenapa yang baik tidak tanya mengapa Tuhan? Kalau saudara dapat sesuatu yang buruk, lupa hal yang baik. Ada satu orang teman, rekan saya di STT, waktu saya masih kuliah. Dia mengatakan pengalamannya pernah lapar karena tidak ada uang, tidak bisa makan selama berhari-hari. Waktu itu dia sudah mau berdoa, Tuhan kenapa seperti Tuhan tidak pelihara? Katanya tiap hari akan ada roti, akan ada makanan. Kenapa seperti Tuhan tidak pelihara? Mau dia panjat doa itu, tiba-tiba ada teguran dalam hatinya. Dia mengatakan, hari-hari kamu dapat makan. Kenapa tidak ada seruan segigi ini? Hari-hari kamu dipelihara. Kenapa tidak ada ucapan syukur seserius ini? Wah itu membuat dia bertahan lagi. Lalu dia tahan diri, tidak langsung komplain kepada Tuhan. Lalu ditahan diri dan mengatakan, Tuhan ajar saya bersyukur. Dan Tuhan pelihara dia. Ini kalimat sangat menghibur saya. Saudara tahukah, segala yang baik engkau nikmati itu dari Tuhan. Kapan kita berikan kepada dia penghormatan yang layak kita berikan? Ucapan syukurnya mana? Kapan kita mengatakan, Tuhan hidupku milikmu. Karena semua yang baik itu dari Tuhan.
Jika semua yang baik yang kita alami adalah dari Tuhan. Di mana pelayananmu, ucapan syukurmu? Where is your willing service? Di mana kerelaanmu untuk menyembah Tuhan? Nah, ini yang ditekankan Calvin. Membaca itu saya mengatakan, saya harus serius mempelajari teologi yang salah satunya dipelopori oleh orang ini. Ini orang sangat penting. Saudara, momen seperti ini sangat penting. Saudara membaca pengertian lalu mengatakan, ini konsep sangat penting. Saya mau kejar, saya mau tahu apa yang sudah dibangun oleh orang ini dan teologi yang dipengaruhi oleh dia. Karena dulu saya cuma pikir, oh, reform itu berarti tentang predestinasi saja atau tentang tulip. Baru saya tahu ternyata bukan cuma tulip, ada mawar juga, ada melati dan bunga-bungaan yang lain. Baru saya mengerti, teologi reform itu kaya sekali. Maka awalnya adalah saya membaca kalimat itu dan saya sangat terharu. Benar, kalau saya tidak sadar bahwa semua yang baik itu dari Tuhan, saya tidak akan rela. Tidak akan rela lakukan apapun. Percuma melayani jika pelayanan tidak diberikan dengan rela. Percuma mencintai dengan palsu, karena itu tidak akan memberikan kita sukacita. Tetapi cinta kasih akan membuat kita rela. Maka siapa kenal Tuhan, dia akan tahu Tuhan adalah sumber segala kebaikan. Dan dia mulai memberikan kepadanya pelayanan yang dengan rela diberikan. Sesuai dengan yang layak Tuhan terima. Nah itu sebabnya tanpa mengenal Tuhan, tidak mungkin kita tahu baiknya dia. Tanpa tahu baiknya Tuhan, tidak mungkin kita tahu betapa relanya kita memberikan hidup kepada dia. Tidak mungkin kita alami itu. Dan tanpa mengalami kerelaan memberi diri kepada Tuhan, saudara dan saya akan dibelenggu oleh kerelaan memberi diri kepada Tuhan yang kejam. Ini kalimat dari komentari Calvin di kitab Keluaran. Saudara, ini orang kaya sekali ya. Saya berkali-kali melupakan Calvin. Sudah baca lalu lupa. Ketika baca lagi baru sadar, ini orang kok berbobot sekali ya. Di dalam tafsiran kitab Keluaran, dia mengatakan hal yang penting. Dia mengatakan bahwa ketika orang Israel memilih untuk ikut Tuhan, mereka belum mengerti bahwa keindahan merendahkan diri di hadapan Allah yang membebaskan jauh lebih menyukakan daripada tunduk kepada Tuhan yang kejam, yaitu Mesir. Lalu Calvin meneruskan dengan mengatakan, itu pun yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ketika kita memilih untuk menundukkan diri kepada dosa, kepada kecenderungan hawa nafsu kita, kepada kekejian hati, kepada sifat egois, kepada sifat serakah, kepada sifat ingin melampiaskan hawa nafsu yang kita miliki. Kita sedang tundukkan diri kepada Tuhan yang kejam. Jangan mau tunduk sama Tuhan yang kejam. Jangan tunduk kepada Firaun yang memperbudak lalu mengatakan anak laki-laki yang lahir harus dimatikan karena saya mau begitu. Ini orang kejam bukan main. Dia menjadi penguasa yang menindas Israel. Saudara, banyak teori mengenai penindasan. Kenapa orang Mesir begitu kejam? Ada teori yang populer mengatakan bahwa penguasa Mesir sebelum Firaun yang menindas Israel adalah penguasa dari dinasti yang disebut dengan Hyksos. Ini adalah dinasti luar Mesir yang kejam kepada orang Mesir. Sehingga orang Mesir menjadi sangat traumatik sama orang luar. Mereka benci sekali orang yang bukan Mesir asli. Sehingga ketika penguasa ini ditundukkan, lalu penguasa Mesir muncul yang asli Mesir. Mereka menjadi sangat negatif kepada orang dari bangsa lain karena pengalaman pahit yang mereka miliki. Sehingga waktu lihat Israel mereka seperti mau balas dendam. Mereka balas, kamu orang rendah. Dulu kami diperbudak penguasa non-Mesir, sekarang kami perbudak orang yang bukan dari Mesir. Maka perbudakan Israel bukan cuma perbudakan dari orang yang ingin ada budak bebas, budak gratis. Tapi ini adalah perbudakan dari suku, dari bangsa yang punya dendam kepada bangsa lain. Saudara bisa bayangkan berapa menderitanya Israel di situ, tetapi Tuhan datang untuk membebaskan mereka. Maka dikatakan Calvin dalam komentar itu, belajar menikmati indahnya tunduk kepada Tuhan. Karena kalau tidak, engkau tidak mungkin tidak tunduk. Saudara nggak bisa bebas. Saudara tidak bisa mengatakan, saya pribadi bebas. Saya tidak punya Tuhan siapapun. Nggak mungkin. Engkau akan ditundukkan oleh dosa. Dan itu jauh lebih menyengsarakan ketimbang engkau menundukkan diri kepada Tuhan. Maka berikan kepada dia. Yield him willing service. Berikan kepada dia kerelaan, penyembahan yang rela. Karena engkau sudah mengetahui berapa besar cinta kasih dia. Nah itu sebabnya reformasi generasi berikut sangat penting. Reformasi Luther menekankan pembenaran oleh iman, rediscovery of the gospel. Reformasi versi generasi berikut mungkin tidak lagi menekankan pembenaran oleh iman, meskipun itu tetap diakui dan tidak ditolak tentunya.
tetapi menekankan pentingnya engkau berada di dalam gereja. Supaya engkau belajar cinta Tuhan, belajar mengerti Dia, belajar mengenal, belajar bertumbuh di dalam komunitas, belajar mengerti indahnya sakramen, pemberitaan firman, dan pertumbuhan lewat firman dan persekutuan. Nah, maka saudara, persekutuan dan doktrin gereja, ini yang diungkapkan kembali oleh reformasi generasi kedua. Kalau generasi pertama mengatakan, ini adalah periode rediscovery of the gospel, penemuan kembali Injil. Generasi kedua mengatakan kita sedang perang dengan penyembahan berhala di dalam gereja. Nah, ini sebabnya semua cara untuk memurnikan kembali ibadah, memurnikan kembali pendengaran akan firman yang benar, memurnikan kembali pendidikan di dalam gereja, pendidikan dalam katekisasi, di dalam firman dan kelas-kelas teologi untuk kaum awam. Ini yang ditekankan di dalam periode kedua dari reformasi. Nah, itu sebabnya untuk mengerti banyak pengertian Alkitab, kadang-kadang kita perlu seimbangkan antara doktrin keselamatan dengan doktrin gereja. Waktu kita mengatakan Paulus di Roma 9 sedang berbicara predestinasi. Kemana predestinasi ini ditujukan? Kepada pembentukan umat. Apakah Tuhan pilih Yakub dan bukan Esau? Ya. Apakah hanya Yakub yang Tuhan tentukan? Atau orang-orang lain juga sama? Apakah saudara pun ditetapkan Tuhan untuk menjadi milik Dia? Ya. Apa bedanya penetapan Yakub dan penetapan kita? Penetapan Yakub adalah penetapan yang akan menghasilkan gereja Tuhan nanti. Penetapan kita adalah penetapan di dalam hasil dari apa yang Tuhan sudah nyatakan di awal. Nah, jadi saudara, Tuhan pilih Yakub supaya apa? Supaya bisa ada umat yang umat yang dibentuk oleh Tuhan, yang menikmati Tuhan dan yang bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Nah, inilah yang terjadi di dalam pembahasan Roma 9. Paulus sedang mengatakan bahwa umat itu dibentuk oleh Tuhan berdasarkan doktrin pilihan. Tuhan pilih individu demi individu, dan ini adalah individu demi individu yang akan jadi umat Tuhan. Kenapa Tuhan pilih? Nah, ini yang mau ditekankan hari ini. Yang Tuhan lakukan dalam pemilihan adalah berdasarkan kedaulatan dan rahasia Dia. Tuhan pilih dengan hikmatnya, tapi hikmatnya tidak semua Dia nyatakan kepada kita. Ada yang kita belum mampu terima, ada yang kita tidak akan pernah mengerti, ada yang kita belum bisa terima karena belum waktunya. Ada yang belum mampu karena kita masih terlalu cemar. Ada yang belum sanggup kita terima karena kita masih ada di dalam tahap sejarah yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Ada yang tidak mungkin kita terima karena melampaui apa yang mungkin kita pahami. Jadi ketetapan Tuhan dan pemilihan yang Dia lakukan tidak pernah sepenuhnya bisa dimengerti. Namun yang ditekankan di dalam pembacaan kita hari ini adalah penetapan Tuhan dan pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan calling, berdasarkan panggilan, bukan berdasarkan perbuatan. Ini kesalahan mengerti dari teologi dari aliran Arminian. Mereka mengatakan, oh Tuhan memilih. Itu bukan Tuhan memilih, itu Tuhan mengetahui siapa yang akan beriman, maka Tuhan pilih di awal. Jadi saya orang pilihan. Tuhan sudah pilih saya sebelum dunia dijadikan. Iya, Tuhan pilih kamu sebelum dunia dijadikan. Tapi Tuhan pilih pasif. Karena Tuhan pilih engkau sebab Tuhan foreknew. Tuhan punya prapengetahuan bahwa nanti waktu kamu umur 20, kamu akan percaya Tuhan Yesus. Nanti waktu kamu umur 35, kamu akan ke gereja. Nanti waktu kamu umur 40, ada yang beritakan Injil dan kamu percaya. Jadi Tuhan sudah tahu, maka Dia pilih. Saudara, itu dibatalkan oleh ayat yang kita barusan baca, yaitu Roma 9 ayat yang ke-11. Karena pilihan Tuhan bukan berdasarkan perbuatan. Bukan berdasarkan sesuatu yang Tuhan sudah lihat, tapi yang belum terjadi. Bukan berdasarkan pra-penglihatan Tuhan. Nah, ini yang ditekankan di dalam Roma 9 ayat 11. Tuhan pilih bukan karena Dia tahu kita akan percaya. Nah, saudara, kalau baca teologi dari aliran Arminian, lalu saudara bandingkan dengan Remonstrans di abad yang ke-17 di 1600 awal, saudara akan menemukan banyak perbedaan. Arminian awal masih pegang banyak pengertian yang kita dalam tradisi Reform masih pegang. Itu sebabnya Canons of Dort yang sekarang salah dimengerti dengan tulip. Ada yang bercanda mengatakan, kenapa pakai tulip? Ini kan tulip penemuan di zaman modern, bukan di abad 17 itu. Kenapa pakai tulip? Lalu orang bilang, karena kan tulip identik dengan Belanda. Canons of Dort dari Belanda, jadi kami pakai tulip. Lalu sering dibercandakan, kamu tahu nggak, di Belanda namanya bukan tulip tapi tulp, nggak ada i-nya.
Jadi harusnya irresistible grace nggak masuk. Agak susah ya kalau kita percaya tulip tanpa ada irresistible grace. Nah jadi saudara, tulip bukan dari Canons of Dort, ini tambahan belakangan. Lalu kalau saudara baca Canons of Dort, yang coba dilakukan oleh Canons of Dort adalah menyetujui poin-poin dari Remonstrans, tapi memberikan kritik. Kamu kaum Remonstrans nggak setuju posisi kami, padahal kami setuju posisi kamu loh. Kok bisa? Posisi Remonstrans bukannya bertentangan. Nah ini yang disalah mengerti. Teologi Reform tidak menentang apa yang dikatakan oleh Remonstrans di dalam banyak bagian. Mungkin ada hal-hal yang kita tidak setuju tapi minor. Misalnya waktu kaum Remonstrans mengatakan, kita ini selamat karena iman yang kita miliki, bukan karena penentuan Tuhan. Kita akan mengatakan, kita selamat karena iman yang kita miliki dan karena penentuan Tuhan. Dua-dua diterima kok. Dan orang Remonstrans masih percaya penentuan Tuhan. Saudara bisa baca doktrin dari Remonstrans, ada 5 poin penolakan mereka terhadap ajaran Reform. Ini sesuatu yang penting untuk kita pahami, sehingga kita tidak hanya dengar gosip, lalu menyebarkan gosip. Katanya tulip itu begini, katanya orang Arminian itu begini. Maka ya saudara, kita sulit bertumbuh kalau kita bukan orang yang rajin baca. Kalau saudara malas baca, doakanlah supaya orang-orang yang rajin baca sering-sering bikin video YouTube. Jadi saudara nggak perlu baca 5 points of Canons of Dort atau 5 points of Remonstrance, saudara mau baca males, dah langsung akses YouTube. 5 points of Remonstrance oleh teolog siapa. Nah itu mungkin kalau bisa terjadi bagus juga. Doa banyak-banyak. Atau saudara yang bikin videonya. Tapi sebelum saudara bikin video, baca dulu yang banyak. Jangan menyesatkan. Jangan jadi video hoax berikutnya. Nah jadi saudara sekalian, Tuhan pilih bukan karena dia tahu kita akan baik. Karena kalau pilih berdasarkan pengetahuan, berarti Tuhan tidak memilih. Dia tidak punya kuasa kok. Tapi Alkitab menekankan Tuhan memilih. Kenapa Tuhan pilih? Karena dia punya rencana besar membentuk umat. Nah ini penting ya. Seluruh rangkaian rencana Tuhan dari penciptaan sampai penuhnya bumi dengan umat Tuhan. Ini satu rencana. Kalau saudara baca kitab suci, seolah-olah ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang scattered, kacau balau. Oh ada kisah penciptaan, lalu ada Kain bunuh Habel, kemudian ada ini, ada itu, ada banyak sekali kisah. Saudara kalau lihat cara kitab suci ditulis, saudara akan tahu tulisan-tulisan ini datang dari banyak tradisi. Bahkan kitab Kejadian pun punya banyak tradisi. Umumnya para ahli perjanjian lama percaya ada 4 tradisi utama. Jadi kalau saudara baca, saudara akan menemukan paling enggak 4 gaya. 4 gaya ada dalam kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan lain-lain. Belum lagi masing-masing kitab. Jadi saudara melihat ada begitu banyak bagian dari kitab suci. Seperti begitu banyak parts. Yang mengherankan adalah kalau ada begitu banyak parts, kenapa seluruh ceritanya harmonis ya? Ini yang biasanya dikatakan kan, kitab suci kita terdiri dari 66 kitab. 66 kitab dan seluruhnya harmonis. Tapi saya katakan bukan cuma 66 kitab, tapi masing-masing kitab punya beberapa tradisi. Saudara baca Matius, Markus, Lukas, saudara akan sadar Matius, Markus, Lukas ada miripnya. Tapi miripnya itu bisa dikelompokkan. Saudara sadar 3 penulis ini punya berbagai tradisi di baliknya. Tradisi kehidupan Yesus di bumi bukan satu tradisi. Ada banyak tradisi yang herannya tidak saling bertentangan. Unik ya. Lalu Yohanes menulis dari sudut pandang yang sangat lain dari 3 Injil. Tetapi tetap secara kisah melanjutkan kisah yang sama. Alkitab adalah satu kisah, tapi terdiri dari banyak kitab, dari banyak tradisi, dari banyak pengertian. Yang seperti terpecah-pecah, tapi begitu dikumpulkan ternyata satu. Nah itu sebabnya kita tahu ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan sedang menyatakan bahwa dia bekerja dari awal menciptakan dunia. Lalu apa yang kurang setelah 6 hari mencipta? Yang kurang adalah bumi belum dipenuhi manusia. Tuhan mengatakan kepada manusia, beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhi bumi. Ini bagian penting dari doktrin penciptaan. Jadi Tuhan mau bumi dan Tuhan mau manusia penuhi bumi. Karena di dalam gambaran yang dibagikan dalam kisah penciptaan, bumi bagaikan bait. Dan bait berarti Tuhan akan hadir di situ. Lalu kalau Tuhan hadir, apa gunanya manusia? Manusia adalah image. Kalau di dalam kuil ada patung berhala dan ada kehadiran berhala yang asli. Tapi itu semua palsu. Yang kuil sejati adalah bait, yaitu seluruh bumi. Ada Tuhan akan hadir dan di tengah-tengahnya ada image-nya, yaitu manusia. Dan Tuhan mau bumi penuh dengan manusia. Itu sebabnya Tuhan mengatakan beranak cucu, bertambah banyak dan penuhi bumi. Sekarang bumi sudah penuh dengan manusia belum? Sudah bilang, ya lumayan lah Pak, masih ada tempat-tempat yang memang nggak bisa ditinggali. Tapi ya sudah lumayan penuh. Tetapi saudara, bumi bukan penuh dengan manusia yang menjalankan fungsi sebagai gambar Allah yang sejati. Kita penuhi bumi sebagai gambar Allah yang sudah jatuh. Maka kita tidak bisa
menyatakan bahwa inilah penggenapan di Kejadian 1. Karena bumi penuh manusia, tapi manusia berdosa kok. Tapi Tuhan rencanakan bumi akan penuh dengan manusia yang tunduk kepada Dia. Kapan ini terjadi? Tuhan akan kerjakan. Bagaimana Dia kerjakan? Dengan menunjukkan Dia sudah memilih, Dia sudah menyiapkan, Dia sudah mengatur. Dia mengatur sampai nanti seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaannya. Ini Yesaya pasal 6. Dan penuh kemuliaannya berarti penuh dengan manusia yang tunduk kepada Dia. Nah ini loh akhir dari sejarah. Jadi saudara melihat satu cerita yang besar. Dan Paulus sedang mengatakan cerita ini meskipun satu, tapi begitu banyak subplot di dalamnya. Saudara kalau senang cerita, saudara akan menikmati mempelajari Alkitab. Makanya yang senang cerita, jangan menyerah baca Alkitab. Coba padukan cerita yang engkau senangi dengan membaca kitab suci. Maka engkau akan sadar, kitab suci mengajarkan kepada kita cara yang lebih limpah untuk mengerti cerita. Ada cerita besar, Tuhan akan penuhi bumi dengan gambarnya. Lalu ada banyak cerita-cerita tambahan, subplots di dalamnya. Yang seperti tidak berkait. Sudah salah satu cerita yang bagus itu adalah cerita yang menceritakan beberapa kehidupan manusia yang seperti scattered. Tapi ternyata satu akhirnya, itu bikin kita kagum. Wah penulisnya kreatif sekali. Tapi kalau saudara bikin cerita dari banyak orang sampai akhir tetap banyak orang, itu cerita kacau. Nah, saudara di dalam Alkitab seperti ada banyak cerita. Ada cerita tentang individu. Ada cerita tentang keluarga yang bergumul kenapa belum punya anak. Ada cerita tentang keluarga yang bertengkar suami istri. Karena suami mencintai istri, tapi istri menginginkan anak. Seperti kisah Yakub. Ada cerita tentang anak dan mertuanya. Ini cerita yang juga ada dalam kitab suci. Cerita pertengkaran antara seorang laki-laki dengan orang tua istri. Saudara langsung tanya, mana Pak? Saya perlu ini loh Pak. Saya juga ada lumayan konteks ini kalau ini. Saudara akan lihat begitu banyak cerita. Ada cerita kepahlawanan, seperti kitab Hakim-Hakim. Cerita kepahlawanan sinis. Kenapa sinis? Karena ujungnya kebanyakan suram. Saudara melihat happy ending dari pahlawan-pahlawan modern. Tetapi di dalam kitab suci ada cerita yang seperti akhirnya itu menggantung sekali. Harusnya nggak selesai di sini. Ada begitu banyak cerita tentang kesuksesan mengikuti Tuhan. Ada cerita kegagalan yang tidak dianggap gagal dalam pandangan Tuhan. Ada begitu banyak kisah dan kisah utama adalah salib yang tetap memposisikan diri sebagai salah satu cerita. Saudara kalau lihat kisah salib, kisah Yesus, saudara akan melihat ini sebagai salah satu cerita, tapi pentingnya bukan main. Seluruh cerita seperti terikat di Dia. Lalu setelah Dia, cerita itu seperti menyebar lagi. Saudara lihat kisah Rasul. Kisah yang sudah disatukan. Perjanjian lama terdiri dari banyak subplots, banyak cerita-cerita. Disatukan dalam kisah Kristus. Setelah Kristus bangkit, kisah ini pecah lagi ke dalam kisah banyak bangsa. Mengagumkan loh. Dan nanti kisah banyak bangsa ini, dari kisah Rasul dan seterusnya sampai sekarang, akan disatukan lagi kepada kisah Kristus dalam kedatangan kedua. Luar biasa indah loh. Maka kalau saudara lihat gambaran besar dan tahu keindahan detail, saudara akan makin mengagumi cara Alkitab itu dituturkan kepada kita. Ada banyak yang belum kita bisa mengerti, tapi saudara kalau bertumbuh di dalam pengertian memahami ini, saudara akan kecanduan Alkitab. Nah, kalau saudara sudah kecanduan Alkitab, saudara nggak perlu cari di mana ya membebaskan ketergantungan sama Alkitab. Ini ketergantungan yang bagus. Saudara akan ingin tahu lebih banyak lagi. Saudara sudah baca satu kali dan saudara menemukan keindahannya. Saudara baca satu kali lagi, saudara menemukan keindahan yang lain lagi. Ini indahnya kitab suci kita. Baru kita tahu Alkitab adalah buku hidup. Ini bukan buku mati yang kita bisa baca dan kita bisa tafsirkan sendiri. Ini buku hidup yang membuat kita menafsirkan hidup kita dengan lebih kaya. Saudara jadi orang kaya bukan lihat bank account-mu ada berapa nol. Bank account-mu berapa nol itu tidak menentukan berapa kayanya engkau. Tapi berapa mampu engkau melihat hidup, memahaminya dengan segala kelimpahannya sebagai rencana Tuhan. Itu kekayaan yang tidak akan bisa dibandingkan dengan kekayaan manapun. Paulus itu orang kaya, super kaya. Karena dia mengatakan di akhir Roma pasal 11, alangkah dalamnya rencana Tuhan. Jauh lebih tinggi jalan Tuhan, jauh lebih agung rencana Dia. Ini pengakuan setelah dia memahami begitu kayanya rencana Tuhan dinyatakan di dalam dunia ini. Maka saudara ketika Paulus sedang berbicara tentang predestinasi, jangan cuma dikaitkan dengan keselamatan pribadiku meskipun itu penting. Tapi lihat juga doktrin gereja. Tuhan mau bentuk gerejanya. Dari mana Tuhan bentuk? Saudara, nenek moyang gereja adalah Israel di perjanjian lama. Dan nenek moyang Israel adalah keluarga dari Abraham di Kejadian. Dan ini yang mau Paulus tekankan. Kita ini jadi Israel karena apa yang Tuhan kerjakan pada keluarga ini loh. Berapa pentingnya keluarga ini.
Gereja menjadi bagian dari Tuhan karena apa yang Tuhan kerjakan juga dari keluarga ini. Karena Tuhan yang pilih, Tuhan mengatakan, saya memutuskan umatku akan dibentuk lewat janji. Maka dia sengaja bikin Abraham sampai tua belum punya anak. Kalau ditanya, kenapa Tuhan lakukan ini? Bukan cuma untuk menguji Abraham, tapi untuk memberitahukan satu fakta penting, bahwa Tuhan akan bentuk umat berdasarkan janji. Berdasarkan janji. Lalu apakah cuma janji? Tidak. Karena generasi berikut, setelah Abraham ada anak yang dipilih namanya Ishak. Oke, saudara ini lulus kali ini. Abraham lalu Ishak. Kemudian dari Ishak, nah ini pengertian kedua ya. Kenapa Ishak? Kenapa bukan Ismail? Karena janji. Lalu berikutnya, kenapa Yakub? Kenapa bukan Esau? Bagian ini mengatakan karena panggilan. Nah ini yang unik ya. Karena panggilan. Maksudnya apa? Bedanya janji dan panggilan itu apa? Saudara, bedanya adalah kalau janji berarti ada satu yang Tuhan akan pilih. Dan Tuhan katakan ini yang aku pilih. Kalau panggilan berarti ada dua yang bisa dipilih. Tapi Tuhan cuma pilih satu. Di dalam kandungan Sarah cuma ada Ishak. Dan Tuhan mengatakan inilah anak janji. Tapi heran, kenapa ya anaknya Ishak di dalam kandungan istrinya Ishak yaitu Ribka. Ada dua anak. Kenapa kembar? Saudara jangan jelaskan berdasarkan penjelasan biologis. Oh Pak, kembar itu berarti ada kromosom ini, ada lain sebagainya. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya mau tekankan adalah, kenapa anaknya kembar? Karena Tuhan mau nyatakan, aku memilih. Aku enggak mengatakan, oke Ishak, kamu punya istri ya, namanya Ribka. Iya. Hamil ya? Iya. Anak kembar ya? Iya anak kembar. Oke, pilih semua. Ambil semua, diskon. Enggak. Tuhan mengatakan, saya pilih satu. Loh, kenapa Tuhan cuma pilih satu? Mungkin Ribka akan tanya, tapi Tuhan di kandunganku ada dua anak. Tapi Tuhan pilih satu. Lalu Tuhan sengaja menyatakan pilihannya dengan membuat dua anak itu sudah berantem dalam kandungan. Itu saudara baca di dalam Alkitab kan begitu. Mereka bertolak-tolakan dalam kandungan. Lalu Ribka bilang, aduh kalau anakku kayak begini, mendingan saya mati. Nah saudara ini bukan karena sakit mengandung ya. Tuhan sakitnya nggak tahan mendingan mati. Bukan. Ribka sudah lihat ke depan. Ribka ini perempuan yang bisa melihat ke depan. Bukan bisa melihat karena meramal ya, tapi karena punya kepekaan rohani. Saudara, Alkitab itu banyak menulis perempuan dengan kepekaan rohani. Ribka salah satunya, lalu Maria salah satunya. Banyak orang-orang yang perempuan yang tenang-tenang, tidak memimpin, tidak banyak bicara, tapi punya pandangan ke depan tajam sekali. Saudara, jadi perempuan seperti ini itu akan menyenangkan Tuhan dan akan jadi berkat. Jangan jadi perempuan cerewet yang dominan. Pokoknya maunya menguasai, maunya mengatur. Pokoknya kalau saya sudah ngomong lu harus dengar. Banyak perempuan yang terlalu cerewet, punya kepekaan rohani yang sangat dangkal sekali. Tapi Ribka sudah tahu, saya lebih baik mati. Loh kenapa pilih mati? Karena saya sudah tahu, kalau di kandungan seperti ini, nanti ke depan mereka akan ribut, mungkin mau bunuh-bunuhan satu dengan lain. Mana ada ibu yang sanggup lihat dua anak yang dia cintai saling mau bunuh satu sama lain. Ini kepekaan. Nah maka saudara, Ribka mengatakan, saya lebih baik mati. Anak di dalam kandunganku saling tolak-menolak. Tapi Tuhan mengatakan, ini adalah satu cara untuk aku menyatakan kepadamu bahwa aku akan memilih. Maka Tuhan mengatakan, dalam kandunganmu ada dua anak, dua bangsa akan keluar dari situ. Aku memilih yang bungsu untuk menaklukkan yang sulung. Yang sulung akan kalah sama yang bungsu. Aku mencintai yang bungsu dan membenci yang sulung. Saudara, kata membenci nggak usah terlalu ditafsirkan negatif. Karena membenci itu kalau kita tahu cara bahasa Ibrani adalah cara mengatakan less than, love to love less. Jadi ketika dikatakan, aku mencintai Yakub, aku tidak mencintai Esau. Itu tidak berarti Tuhan benci dia tanpa alasan. Tuhan mana pernah benci tanpa alasan. Selalu ada alasan yang membangkitkan murka Tuhan. Tuhan bukan pribadi yang sulit ditebak, lalu kita salah bertindak tiba-tiba dia ngambek. Tuhan lain dengan banyak orang sensitif, yang apa-apa lakukan, orang lain lakukan, langsung masuk ke hati. Saya nggak ngerti ya, banyak orang super sensitif. Mungkin perlu belajar karakternya Tuhan. Bukan mungkin, pasti perlu belajar karakternya Tuhan. Ada orang apapun, orang salah langsung masuk ke dalam hati. Orang salah senyum pun masukkan ke hati. Senyummu kurang seimbang, kanan lebih tinggi daripada yang kiri. Saya sakit hati. Ya kok cuma begini kamu sakit hati? Kenapa kamu ngomong begini? Saya sakit hati. Saya benci kamu seumur hidup. Kenapa kamu benci? Karena kamu pernah ngomong begini. Saya pun gak ingat pernah ngomong gitu. Harusnya kamu ingat, karena itu kesalahan besarmu. Aku sakit hati, aku disakiti. Saudara, kalau saya ketemu orang bilang, aku disakiti. Saya mau tanya dulu, kamu disakiti karena apa? Hal apa yang orang lakukan sama kamu, sehingga kamu benci sekali sama dia? Kalau benar dia bersalah, kalau benar dia berdosa, doa sama Tuhan, supaya Tuhan hukum orang itu. Atau minta Tuhan hancurkan orang itu sampai dia minta ampun.
Tapi kalau kamu cuma diperlakukan sesuatu yang sangat-sangat dangkal, lalu kamu sakit hati, kamu mungkin yang perlu dihukum oleh Tuhan. Maka saudara, Tuhan bukan seperti itu ya. Saya salah ngomong dikit, Tuhan marah. Kamu sudah salah ngomong dikit, saya sakit hati selamanya. Tidak. Tuhan tidak membenci Esau tanpa alasan, tapi Tuhan tidak pilih dia. Nah, ini sesuatu yang kita juga tidak bisa tahu apa alasannya Tuhan memilih Yakub. Tuhan mengatakan, aku mencintai yang bungsu, bukan yang sulung. Kenapa? Aku tidak beritahu. Apakah karena dia baik? Bukan. Karena saudara lihat ketika dua anak ini bertumbuh, dua-duanya sama kacaunya. Yang satu tidak peduli hal-hal yang sifatnya agung, seperti janji Tuhan akan keturunan. Yang satu peduli hal agung, tapi meremehkan hal yang etika umum. Nah, ini banyak orang seperti itu ya. Kristen, aku mengagumi jalan Injil, tapi hidupnya ngawur, gak karu-karuan. Nah saudara, Yakub hidupnya ngawur, menipu orang dengan gampang. Akhirnya dia ditipu berkali-kali. Dia mengkadali orang, akhirnya dia dibuayain orang. Gitu ya. Ini jadi kadal dan buaya. Oh, cicak, sorry. Udahlah, never mind. Maka ketika Yakub menjadi bertumbuh dewasa, kita tahu ini orang tidak ideal untuk jadi pilihan. Waktu kita lihat Esau, kita bilang ini juga nggak ideal untuk jadi pilihan. Lalu kita akan tanya ke Tuhan, Tuhan, so sorry, dua-duanya nggak layak. Gimana ini? Rencanamu membentuk umat, kayaknya terbentur di sini. Mungkin mesti pilih the next Abraham. Cari lagi kakek yang belum punya anak. Tapi Tuhan mengatakan, enggak, ini sesuai rencana. Dan ini bikin kita kaget. Hah? Tuhan, masa sesuai rencana? Saya amati anak-anak Ribka, dua-dua enggak bagus. Kalau saya punya perusahaan, saya enggak mau sewa satupun dari mereka. Kalau saya sewa yang satu, nanti semua anak buahku yang lain dipanahin sama dia. Kalau aku pilih yang satu, semua anak buahku yang lain dikadalin. Jadi saya enggak mau pilih dua-duanya. Tapi Tuhan mengatakan, rencanaku tetap. Rencana Tuhan tetap? Ya. Jadi Tuhan sudah merencanakan bahwa akan memilih orang ini? Ya, saya pilih Yakub. Kenapa pilih Yakub? Bukan karena apa yang baik yang dia punya. Yakub bukan orang baik. Esau bukan orang baik. Tuhan pilih Yakub bukan karena dia orang baik. Kenapa Tuhan pilih? Nah, ini yang jadi misteri yang Paulus mau tekankan. Maka saudara, Tuhan pilih, kita tidak tahu kenapa. Tapi Tuhan pilih adalah alasan kenapa kita bisa jadi umat. Tuhan merancangkan pekerjaan yang sangat besar dan di dalamnya ada banyak plot yang aneh. Cerita yang sepertinya tidak harmonis masuk ke dalam. Saudara, ketika mendengarkan musik polifoni, begitu banyak melodi di dalam sebuah lagu, saudara akan sadar kadang-kadang polifoni yang sulit membuat kita sulit baca bagaimana ini bisa nyambung dengan nada utama. Tetapi ketika kita mendengarkan karya agung yang polifoninya rumit, baru kita tahu bahwa keagungan dari melodi ini pun tetap ada bagian di dalam keutuhannya. Maka saudara, kita melihat Tuhan bekerja lewat orang-orang yang tidak layak. Tapi karena Tuhan sudah pilih, baru kita tahu. Pilihan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan memasukkan kehidupan kacau ke dalam rencana pembentukan umat. Dan ini Tuhan lakukan kepada Yakub. Maka Paulus mengatakan, waktu anak-anak itu belum lahir, belum tahu mana baik, mana jahat. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilan. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ribka waktu dengar ini langsung tahu. Tuhan pilih yang bungsu. Maka ketika dua anaknya lahir, Ribka mencintai Yakub. Nah, ini perempuan yang saleh, tapi yang kadang-kadang keputusan etisnya kacau. Kenapa dibilang saleh? Karena dia mencintai Yakub. Kenapa dia cinta Yakub? Karena Tuhan pilih anak ini. Sedangkan suaminya orang yang kacau, yaitu Ishak. Ishak cintanya Esau. Kenapa Ishak cinta Esau? Karena jago berburu dan jago bikin steak. Steaknya medium rare, gitu ya. Waduh, kalau Esau sudah pulang berburu, ya Ishak paling senang. Kalau nama salah, saudara ngerti maksud saya lah ya. Kadang-kadang keluarga ini membingungkan saya. Entah kenapa pikiran saya sering ketukar. Ribka jadi Rahel, kemudian Yakub jadi Esau, Yakub jadi Ishak dan lain-lain. Pokoknya saudara ngerti ceritanya, silakan masukkan nama ke dalam kotak yang benar. Kira-kira gitu ya. Tiap kali Esau pulang berburu, bukan beribadah, berburu. Ishak sudah senang. Anakku sudah pulang berburu. Kira-kira rusa jenis apa ya? Yang kemarin antilop. Sekarang kira-kira apa ya? Waduh, ketika Ishak mendapatkan makanan dari Esau. Papa, ada daging panggang, daging dari buruanku. Wah, Esau berikan daging itu. Ishak senangnya bukan main. Waktu dia makan, dia langsung menikmati. Ini enaknya bukan main. Nah, I love you. Nah ini papa yang mementingkan steak.
Kenapa engkau mencintai Esau? Karena steak. Jadi kalau dia lihat anak-anaknya, Yakub, aku cinta kamu, tapi enggak secinta steak. Maaf, Esau. Jadi papanya cinta Esau karena perut. Mamanya cinta Yakub karena Tuhan. Mamanya ada bagusnya, papanya enggak bagus. Tapi saudara, pernahkah dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah dari Abraham, Ribka, dan Yakub? Enggak, tetap Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka saudara akan mengatakan lagi, Tuhan, mari kita mundur lagi sedikit. Waktu Tuhan mengatakan Ishak itu anak perjanjian, betul ya? Ya, Tuhan memang mengatakan demikian. Sekarang lihat jadinya kayak begini. Anak perjanjian senangnya steak. Lalu cinta anak berdasarkan kemampuan berburu. Wah, Yakub yang paling stres. Papa, do you love me? Ya lumayan. Kok cuma lumayan? Ya kamu gak bisa berburu. Pak, kalau saya berburu digigit nyamuk, nanti kulitku rusak. Oh ini kalau Yakub. Saudara, kalau di dalam gambaran Israel, anak yang senang di rumah, itu bukan anak laki-laki yang bagus ya. Anak laki-laki yang bagus harus senang di luar rumah. Dan saya pikir ada hal yang benar untuk pengertian ini loh. Para laki-laki masih muda, sering-sering keluar. Pakai masker jangan lupa dan jaga jarak. Sering-sering keluar. Saudara mesti belajar, ya kalau sekarang lagi pandemi mungkin sulit. Saudara mesti belajar indahnya berolahraga secara kelompok. Menyenangkan sekali. Saya ingat ya, yang membuat saya bisa bersosialisasi itu karena main sepak bola. Main sepak bola sampai kaki ancur-ancur, keseleo di dua-duanya. Saya pernah mengalami kaki kanan, ankle-nya sampai seperti mau lepas. Setelah itu dipijit-pijit orang, setelah itu tetap jalan-jalan sama teman. Ini bukan sesuatu yang ada hal buruk, tapi perlu hal yang indah. Perlu mengerti bagaimana menyadari fakta hidup dan boleh menggali selebar mungkin yang kita bisa lakukan. Jangan terus cari zona aman. Zona aman bikin mati. Saudara, perkataan Sokrates itu sangat penting. Kalau hidup tidak dijalani dengan sesuatu yang bisa mematikan, maka hidup itu enggak hidup. Saya nggak tahu ini benar Sokrates atau enggak, karena kita tahu quotes kadang-kadang salah. Orang dapat kalimat bagus lalu tiba-tiba taruh nama orang lain di situ. Saudara pernah dengar kalimat, hati-hati berinternet, jangan sampai akses web yang salah. Abraham Lincoln. Nggak mungkin dia ngomong gitu. Oke, tapi itu contoh lah ya. Tapi mungkin ini benar Sokrates yang ngomong. Karena dia memang pernah bilang hidup yang tidak pernah diuji dengan keras, itu bukan hidup yang layak dihidupi. Saudara, kadang-kadang kita tidak bisa cuma pikirkan aman. Oh jangan keluar, nanti ada sesuatu bahaya di luar. Jangan begini, jangan gitu, nanti begini, begitu. Saudara terus cari aman, apa gunanya hidup terus dikurung. Nggak tahu apa itu keindahan di luar. Nggak ngerti apa itu kesulitan di luar. Saya pernah mengalami segalanya, tidur sampai 1 minggu di tempat nggak jelas, pernah. Saya pernah tahu kelompok-kelompok orang-orang yang cuma sukanya berkelahi. Saya nggak ngerti apa yang bikin mereka berkelahi. Apapun bikin berkelahi. Cuma lihat-lihatan tahu-tahu udah berkelahi. Saya nggak ngerti, tapi saya pernah jadi bagian dari orang-orang seperti ini. Dan saya menikmati begitu banyak sisi dari kehidupan manusia. Ini tidak mungkin terjadi kalau orang tua saya sangat protektif. Oh kamu di mana nak? Saya lagi di jalan ma. Dengan siapa nak? Dengan teman-teman yang suka berantem. Pulang! Mama tidak mau kamu terluka gitu ya. Nanti kamu kulitnya bengkak sedikit. Aduh mama kayak gini mesti dijitak loh. Saudara bebas, apalagi anak laki-laki suruh dia keluar. Kalau pulang terlalu cepat suruh keluar lagi. Nah saudara, dalam tradisi Israel seperti itu. Yakub bukan orang ideal. Kenapa kamu nggak keluar seperti Esau? Ya saya nggak suka, nanti nggak menyenangkan. Akhirnya Tuhan paksa dia kerja di luar terus. Saudara tahu dia jadi gembala bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di bawah Laban. Laban ini cuma jadi beban karena dia cuma memikirkan laba. Tuhan bentuk dia. Kamu malas ya? Kamu malas fisikmu jadi capek. Kamu malas peras dirimu. Saya peras kamu. Saudara jangan malas diperas. Nggak boleh begitu. Nggak boleh cari aman. Nggak boleh santai. Nggak boleh tenang. Nggak boleh cuma cari enak. Itu bukan hidup. Hidup yang seperti itu hidup yang mati. Nah maka saudara sekalian di dalam kitab suci ditekankan bahwa waktu Tuhan pilih, kita tanya lagi, Tuhan kenapa pilihanmu tidak ideal? Tapi Tuhan mengatakan yang ideal atau yang sempurna kalau kita bilang, bukan ideal, ideal bahasa Yunani sekali. Yang sempurna adalah aku dan rencanaku. Yang tidak sempurna aku pakai supaya yang sempurna itu terbukti sempurna. Justru karena aku memasukkan yang tidak sempurna. Saudara, kenapa Allah kita sempurna? Karena dia banyak masukan yang cacat dan yang cacat tidak batalkan rencana dia. Ini Allah yang sempurna. Manusia bukan Allah, maka kita tidak bisa begitu. Kita masukkan yang cacat, rencana kita kacau semua. Saudara punya perusahaan, lalu saudara mengatakan, aku ingin mirip Tuhan. Lalu saudara panggil orang mirip Ishak, mirip Yakub, mirip Simpson. Tahu-tahu pabrik saudara runtuh. Saudara kaget, kenapa pabrik runtuh? Itu Pak, ada orang yang runtuhkan 2 tiangnya. Loh kenapa ya? Enggak tahu, karena mirip Simpson. Jadi saudara pilih orang yang kacau, saudara lihat pekerjaan saudara kacau. Tuhan pilih orang yang kacau dan saudara lihat, bukan saja pekerjaan Tuhan tidak kacau,
Tapi orang yang kacau itu pelan-pelan jadi rapi, pelan-pelan jadi baik, pelan-pelan jadi suci. Dari rusak jadi baik. Baru saudara ngerti, pilihan Tuhan itu mengagumkan. Maka kalau ditanya, Tuhan kenapa pilih Ishak? Tuhan tanya, apakah rencanaku batal? Tidak sih. Rencanaku dirusak? Tidak. Tapi Ishak kan begitu kacau, pilih anak kok gagal, kacau begitu. Tapi Tuhan akan bukakan kembali. Engkau lihat kegagalan dia. Pernahkah engkau mau lihat keberhasilan dia? Pernahkah engkau lihat waktu muda, dia dibawa oleh papanya untuk disembelih dan dia mengatakan, Papa, sembelilah saya kalau itu memang kehendak Tuhan. Kualitas ini kenapa engkau lupa? Saudara kalau lihat orang cuma lihat jelek, tapi nggak mau lihat bagus. Saudara kalau lihat orang cuma lihat, dia jelek di sini, tapi lupa kalau Tuhan pilih seseorang. Ada yang baik yang Tuhan akan munculkan yang sedang terjadi. Ishak adalah seorang yang begitu baik, begitu halus, begitu punya kelembutan. Sehingga kita heran, kok ada orang seperti ini di dunia seperti itu? Ketika dia dan seluruh keluarganya perlu air. Ini bukan seperti kita perlu air karena mau mandi ya. Mereka perlu air untuk bertahan hidup. Waktu mereka temukan sumur, mereka mengatakan di sini kita bisa berdiam, di sini kita tidak mati. Lalu datang orang-orang dari penduduk sekitar mengatakan, ini sumur kami. Tadinya nggak ada sumur. Yang gali Ishak, tiba-tiba orang mengatakan, ini di daerah kami. Loh kok kamu tiba-tiba datang mengakui, ini kami yang gali, kami yang mati-matian cari. Tapi orang itu mengatakan, milik kami. Ishak bilang, ya sudah, kita cari yang lain. Kok bisa sabar begini? Saudara, Ishak punya kelembutan, bukan karena dia nggak mampu berperang. Jangan lupa dia mewarisi household of Abraham. Dia mewarisi seluruh keluarga Abraham. Dan ini Abraham adalah orang yang punya ratusan tentara yang pernah kalahkan gabungan raja-raja di dalam perang antara satu kelompok raja dengan kelompok raja lain. Ini bukan keluarga lemah. Kalau saudara bilang Ishak ini seperti keluarga Don Corleone, lebih parah lagi ya. Udahlah, nggak usah pakai referensi itulah. Jadi dia mampu perang. Tapi Ishak mengatakan, sudah kita cari yang lain. Cari sumur lain, cari lagi. Sudah gali lagi ada orang lain bilang, ini milik kami. Lalu Ishak bilang, silakan ambil, kita permisi ya cari yang lain. Kenapa begitu ya? Kamu punya kekuatan cukup untuk hantam. Ini Ishak bukan tidak berdaya ya. Dia bukan keluarga yang mengatakan, oh kami diancam. Lalu dia lihat yang di belakang itu cuma anak balita semua. Om, kenapa om ribut ya? Aduh, masa saya berantem sama orang kayak begini? Enggak loh. Dia punya kemampuan untuk kalahkan. Tapi dia mengatakan, oke, cari lagi yang lain. Dia beriman Tuhan akan berikan sumur yang damai. Dan ternyata ketemu. Waktu dia gali, dia tunggu. Ada yang protes lagi enggak? Enggak ada. Maka dia mengatakan, sekarang kita tinggal di sini. Nah ini kualitas, jangan dilupakan. Saudara kalau lihat orang, jangan lupa kualitas bagus yang ada pada dia. Jangan lupa ini. Sehingga kita tidak komplain ke Tuhan mengatakan, Tuhan, Ishak kenapa begini? Masa anak yang dia sayang, anak yang pintar bikin daging. Tuhan sudah eksplisit bicara bahwa Tuhan pilih yang bungsu. Kenapa dia tidak mau taat sama Tuhan? Ya Tuhan akan bilang, untuk itu saya akan tegur dia. Tapi untuk hal yang lain, saya akan puji dia. Dan satu hal yang tetap adalah dia adalah orang pilihanku yang akan melanjutkan rencanaku untuk terbentuknya sebuah umat. Maka saudara kita tidak lupa leluhur kita di dalam segala keburukan dan segala anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Ishak bukan orang baik, tapi Tuhan pilih. Tapi ada kebaikan yang Tuhan munculkan di dalam dia. Yakub bukan orang baik, tapi dia Tuhan pilih. Lalu Yakub punya keunggulan, iya, Yakub sangat menghargai rencana Tuhan. Maka dia minta berkat, dia sering minta berkat. Karena dia ingin berbagian dalam rencana Tuhan. Berkat itu bukan cuma sekadar berkat dapat uang ya. Kita kan sering merohanikan uang dengan berkat. Kalau ditanya, gimana usaha sekarang? Ya adalah berkat Tuhan, maksudnya ada uang gitu ya. Ketika saudara memberi uang kepada orang, misalnya orang lagi sakit, lalu saudara kunjungi, lalu saudara kasih uang. Ini ada sedikit berkat. Jadi berkat itu adalah nama lain dari uang. Tapi dalam pengertian perjanjian lama bukan begitu. Berkat adalah kesempatan mencicipi rencana Tuhan, besar atau kecil. Berkat besar berarti saudara dilibatkan besar. Berkat kecil berarti cuma dilibatkan kecil. Nah saudara, Yakub mau dilibatkan besar. Dia mau diberkati. Maka ketika dia lihat kakaknya pulang berburu, karena warung steaknya lagi turun, omsetnya gitu, jadi dia harus berburu lagi. Waktu pulang dia bilang, saya mau mati kalau kayak gini. Saya sangat lapar dan haus. Lalu dia lihat Yakub lagi bikin es kacang merah. Saya nggak tahu itu makanan apa ya, pokoknya ada kacang yang merah-merah lah. Yang pasti bukan kacang merah ala Manado. Karena itu pakai babi. Gitu ya. Nah dia sedang bikin, lalu Esau bilang, kasih saya itu. Yakub bilang, nggak, bayar. Berani berapa lo? Saya bayar berapapun yang kamu minta. Kamu minta apa? Lalu Yakub mengatakan, saya minta hak kesulungan. Waduh, ini minta permintaan ekstrim. Hak kesulungan berarti dia ingin berkat full. Lalu Esau bilang, hak kesulungan, apa gunanya itu kalau saya mati? Perhatikan ya, kalau saya nggak makan apa gunanya? Apa gunanya itu kalau saya mati? Saudara, itu kalimat sebenarnya sinis.
Itu kalimat sebenarnya mengatakan, apa gunanya sih itu kalau nggak bisa bikin hidup? Nah banyak orang punya kalimat sini seperti ini. Kamu mau kerja apa? Papa, mama, saya mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, saya mau masuk STT. Nanti makan apa? Yang penting bisa makan, gitu kan. Nah ini sinisnya mirip dengan Esau. Apa gunanya hak kesulungan kalau mati? Hak kesulungan nggak bikin saya kaya kok. Hak kesulungan tidak tambah uang. Ya sudahlah, nanti kalau bagi harta warisan, juga nanti bagi, sudah, saya nggak rasa itu penting. Maka dia mengabaikan hal yang penting. Dia mengabaikan yang utama. Tapi Yakub tidak. Yakub mencari yang utama. Lalu dia deal dengan kakaknya yang sudah sangat kelelahan. Akhirnya kakaknya dapat apa yang dia mau dan dia dapat apa yang dia mau. Tapi saudara, untuk bicarakan sudah tukar hak kesulungan ke papa bukan hal yang mungkin loh. Kalau tiba-tiba Esau membangkang dan mengatakan nggak pernah, siapa saksinya? Kalau Yakub mengatakan, papa aku sudah jadi anak sulung, kami sudah deal. Nanti Ishak akan mengatakan, nggak bisa, kamu nggak sulung kok, nggak ada. Kamu nggak bisa deal seperti itu. Maka mamanya Ribka, ini juga ngerti. Mamanya punya kepekaan yang besar dan juga punya strategi licik. Ini mamanya ibu mafia yang luar biasa loh. Maka dia panggil Yakub, Yakub, kamu sudah tukeran hak kesulungan, gak ada gunanya. Mesti papa langsung berkati engkau sebagai anak sulung. Papa berkati sebagai anak sulung, gimana caranya? Ada cara. Cara apa? Kalau nggak bisa yang halal 100%, ya yang halal 50%. 50%-nya lagi apa? 50%-nya lagi kontroversial. Gitu ya. Ya udah, pokoknya kamu tipu papamu. Tipu? Saya nggak mau tipu papa. Sudah, nanti aku yang kena dosa lah. Jadi Ribka bilang, Yakub tenang aja, pokoknya apapun yang kena kamu, kenanya ke aku. Nah ini mama overprotective yang lain. Orang yang kacau sekali di dalam membesarkan anak, tetapi punya kepekaan rohani. Jadi saudara bisa lihat ya, ada bagus, ada jelek. Saudara pilih lihat orang, lihat bagus, lihat jelek, harus seimbang. Kadang-kadang kita ini kalau lihat yang bagus, sudah lupakan yang jeleknya, di dalam hal yang justru harus lihat yang jelek. Banyak orang kalau pacaran cuma lihat yang bagus, salah. Saudara kalau pacaran belajar lihat jeleknya. Tapi kalau sudah lihat wajah cantik, sudah lupa semua yang jelek. Termasuk tingkah kayak nenek sihir, lupakanlah. Yang penting wajahnya cantik. Wajah kayak malaikat, hati kayak nenek sihir. Lihat hatinya dulu kalau pacaran. Maka kalau pacaran, lihat buruknya, jangan lihat bagusnya terus. Kalau bergaul, lihat juga secara seimbang baiknya. Nah di dalam pengertian Ribka, pokoknya kamu jangan sampai salah tingkah strategi. Saya tetapkan semua. Waktu Esau pergi berburu, kamu yang cepat-cepat pulang, menyamar jadi Esau. Lalu bawakan papa daging panggang yang saya bikin. Apa itu nggak salah ya? Nanti kalau papa tahu gimana saya dapat kutuk. Enggak, kalau dapat kutuk kenanya ke saya. Akhirnya dia minta Yakub menjadi aktor pertama yang memenangkan Academy Awards. Waktu kamu datang kamu mesti bergaya Esau, kamu mesti jadi Esau, kamu act as Esau ya. Ini main peran yang penting. Jadi kamu harus belajar jadi Esau, nikmati dia, jiwai dia. Kalau dia ngomong kayak apa? Kalau papa ngomong gini kamu perhatikan responnya apa. Maka Yakub sudah mulai amati Esau kalau ngomong sama papa bagaimana supaya dia bisa tiru Yakub. Tiru Esau. Jadi kalau papa bilang, Esau, yes. Nah, dia akan tiru. Yes. Jawabannya pasti kurang tinggi. Yes. Oh, kalau Esau dipanggil papanya, sini, siap. Nah, harus pakai siap. Jangan salah. Jangan gaya Yakub. Esau, ya. Kamu kok ngomong ya? Jarang loh ngomong ya. Oh iya, ketahuan. Jadi dia harus hati-hati pelajari. Yes. Kemudian siap. Nah, dia akan pelajari baik-baik. Gayanya, suaranya, tekanannya dia pelajari semua. Logatnya apapun. Pokoknya keesauan Esau harus ada pada saya. Saya harus secara esensi jadi Esau. Dia sudah latihan, tapi latihan pun kurang cukup. Karena apa? Karena tangannya terlalu halus. Kebanyakan dikasih pelembab. Apa itu? Softener atau apalah namanya. Karena terlalu banyak pakai softener, dia nggak bisa jadi kayak Esau. Terus gimana dong? Tapi mamanya memang sudah punya semua barang-barang Hollywood. Kamu perlu apa sih? Oh perlu kulit berbulu, ada gitu ya. Oh kulit berbulu, janggut, kumis, rambut panjang, rambut tukang berburu, rambut kutuan, ada semua. Pokoknya tinggal minta sama saya. Mama ambil dari mana? Ya dari kambing. Kakakmu mirip kambing kok, nggak usah susah-susah cari. Akhirnya pakai bulu kambing kemudian masuk bawa makanan. Waduh, Yakub ternyata bisa juga acting loh. Bapaknya tanya, siapa? Yes. Mendekat ke sini, siapa engkau? Aku Esau. Mendekat ke sini, siap. Nah dia udah tiru semuanya. Maka waktu dia dekat, papanya merasa, ada yang aneh. Bener nggak kamu Esau? Bener, saya Esau. Kalau nggak percaya, raba tanganku. Lalu diraba. Tangannya sih tangan Esau. Tapi kok ada keyakupan di dalam Esau ini? Yakub bilang, enggak papa salah. Udahlah, jangan pusing. Mungkin karena lapar. Ayo makan dulu. Setelah makan, waduh langsung Yakub pun diberkati. Jadi cara ke hatinya Ishak adalah lewat perutnya. A way to Isaac's heart is through his stomach. Jadi begitu dikasih kenyang,
Ini mungkin awal pepatah, a way to a man's heart is through his stomach ya, saya nggak tahu. Begitu dikasih kenyang, Ishak mengatakan, oke Esau saya berkati engkau. Lalu semua berkat anak sulung diberikan ke dia. Keluar-keluar, Yakub sudah dapat berkat itu. Mungkin saudara pikir, kok aneh sih cuma kata-kata berkat aja pengaruh. Pengaruh. Ini pengertian dari kitab suci kok. Maka saudara doa berkat di akhir kebaktian, pengaruh. Makanya kalau belum doa berkat, saudara harus ingatkan ya. Pak, belum doa berkat, saya nggak mau pulang sebelum doa berkat. Jadi saudara tinggal di sini sampai minggu depan. Baru nanti dapat doa berkat. Nah maka setelah Yakub dapat berkat, kemudian Esau datang, baru Esau sadar dia sudah ditipu. Marahnya bukan main. Berikan aku juga berkat, Papa. Baik, kamu akan jadi hamba dari adikmu. Kamu akan cari tanah dan kamu akan berhasil jika kamu kerja keras. Tapi semua berkat utama sudah ke dia. Waduh, Esau marah sekali, dia mau bunuh Yakub. Akhirnya petualangan Yakub dibentuk Tuhan pun dimulai. Dia menjadi pelarian, dia kehidupannya sangat keras. Dia dibentuk Tuhan beribu-ribu kali dari apa yang dia bayangkan. Kerasnya pembentukan Tuhan begitu luar biasa. Sehingga setelah lewat dari belasan tahun, bahkan 20 tahun ada di tempatnya Laban. Lebih dari, 20 tahun pasti lebih ya. Baru dia tahu ini pembentukan Tuhan. Dan ketika pulang pembentukan terakhir adalah dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan berjumpa dia di sebuah gua. Tuhan menampakkan diri sebagai seorang manusia, lalu bergulat dengan dia. Dan Yakub begitu keras bergulat, dia tidak mau lepaskan. Kemudian Alkitab mengatakan orang itu menyentuh pangkal paha Yakub, menyentuh ya. Lalu pangkal paha itu hancur. Saudara, ini ahli gulat dari mana ya? Sentuh pangkal paha bisa hancur. Itu mengerikan sekali kekuatannya. Tapi Yakub ngotot, kamu sekuat ini saya tidak akan bebaskan. Kenapa Yakub ngotot? Minta berkat. Ternyata Yakub minta berkat, dia sudah tahu orang ini divine. Orang ini punya aura ilahi, engkau pasti Allah. Maka dia nggak mau lepaskan dan dia mengatakan berikan aku berkat. Meskipun aku dihancurkan kakinya, berikan aku berkat. Saudara, ketika orang itu hancurkan kaki Yakub, lalu Yakub tahan orang itu. Orang itu tanya, mau ngapain? Harusnya kan dia ngomong, sembuhkan kakiku dong. Tapi tidak. Dia mengatakan berikan aku berkat. Aku boleh pincang, tapi engkau tidak boleh tidak memberkati aku. Karena aku tidak bisa hidup tanpa berkatmu. Maka waktu masuk gua, Yakub sehat, tapi tanpa berkat yang langsung diberikan oleh Tuhan. Begitu dia keluar gua, kakinya pincang, tapi dia dapat berkat yang besar dari Tuhan. Setelah itu dia menjadi sangat tenang. Tadinya dia takut dibunuh oleh Esau, sekarang dia menjadi sangat tenang mengikuti Tuhan dengan jalan yang pincang. Ini sebuah gambaran ironi yang luar biasa. Ketika dia sehat, dia sangat gentar melihat apapun. Ketika fisiknya tidak sanggup, dia mempunyai ketenangan karena berkat Tuhan ada pada dia. Maka sudah lihat orang ini ya, penipu di awal, tapi kemudian menikmati pembentukan yang luar biasa. Siapa yang Tuhan pilih, kepada dia Tuhan akan bentuk apa yang Tuhan mau. Maka saudara jangan remehkan pilihan Tuhan. Tuhan tidak pilih kita karena kita baik. Tuhan pilih kita, setelah itu Tuhan tempa kita jadi baik. Ini cara Tuhan. Nah maka Tuhan siapkan umat dengan memilih orang-orang yang kita bisa pelajari. Dan kita lihat, inilah nenek moyangku secara umat. Inilah orang yang Tuhan pilih. Kenapa Tuhan pilih? Karena Tuhan, bukan karena dia. Apakah dia baik? Tidak sama sekali. Apakah Tuhan biarkan pilihannya tanpa dampak? Tidak. Pilihan Tuhan selalu berdampak. Maka setelah Tuhan pilih, Tuhan bentuk. Waktu Tuhan bentuk, sangat sulit, sangat keras, sangat terkesan kejam. Tetapi tidak ada motivasi lain dari Tuhan. Selain cinta kasih untuk meneruskan kesetiaan dia kepada umat yang akan dia bentuk. Maka Tuhan memilih Yakub. Tuhan memilih supaya rencananya jadi. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang nanti baru minggu depan kita akan dalami, yaitu Firaun pun dipilih oleh Tuhan dengan dikeraskan hati untuk rencana Tuhan bagi umatnya jadi. Firaun kenapa hatinya dikeraskan? Supaya umat Tuhan lahir, dikeluarkan dari Mesir dan terbentuk menjadi sebuah umat. Demikian juga gereja Tuhan. Gereja Tuhan terbentuk karena pekerjaan Tuhan memilih orang-orang ini di awal. Sehingga kita melihat Allah yang agung sudah menetapkan karya yang tuntas dan sekarang sedang menjalankannya. Demikian juga kita berbagian di dalam umatnya. Saudara berbagian menjadi hasil dari janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Tapi saudara juga berbagian untuk menjadi berkat bagi pemanggilan Tuhan bagi orang-orang yang kemudian. Itu sebabnya sama seperti Tuhan panggil Yakub untuk menjadi perwakilan yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan dalam umatnya. Saudara pun sama. Saudara dipanggil Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan kepada generasi yang berikut. Dan sama seperti pembentukan kepada Yakub, Tuhan berikan kepada dia. Demikian pembentukan kepada saudara pun akan Tuhan berikan. Jangan tolak pembentukannya. Konteks hidupmu sekarang adalah pembentukannya. Berespons dengan benar dalam konteks ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk pertumbuhan saudara. Saudara diberikan keluarga yang sulit, inilah konteks pembentukanmu.
Saudara diberikan pasangan yang sulit, inilah konteks pembentukanmu. Saudara diberikan karakter yang sulit yang harus saudara rubah sendiri. Inilah konteks pembentukanmu. Tuhan memilih supaya saudara menjadi makin baik. Ini yang dikatakan oleh Agustinus dan dikutip oleh Luther di dalam Heidelberg Disputation. Di bagian terakhir dari tesis teologis, Luther mengatakan Tuhan mencintai bukan karena ada yang baik, tapi Tuhan mencintai untuk membentuk yang baik di dalam diri orang yang dia cintai. Tuhan pilih Yakub bukan karena Yakub baik, tapi Tuhan pilih Yakub untuk membentuk dia menjadi bagian dari pekerjaan dia kepada umatnya. Kiranya Tuhan berkati kita dengan pengenalan akan dia yang agung, sehingga semua pekerjaan yang dia kerjakan, kita terima dengan penuh sukacita, karena di baliknya ada motivasi kasih Tuhan, ada keagungan Tuhan, mengerjakan pekerjaannya hingga tuntas, melalui apa yang Tuhan lakukan. Kiranya Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena semua kesenangan menikmati Tuhan yang mulia boleh kami peroleh dari firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan sedang mengerjakan umat supaya memenuhi bumi dan mempunyai perwakilan, mempunyai sifat yang mirip Tuhan dinyatakan di bumi ini. Tuhan mohon supaya kami boleh berbagian di dalam rencana Tuhan ini. Kiranya Tuhan yang berkati kami dengan hati yang sungguh-sungguh rela untuk menjadi milik Tuhan. Tuhan berkatilah kami dan bentuklah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.